bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, kiranya menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dimanapun berada. Hari ini di Kamis yang indah ini, Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk mendengar sejenak firman Tuhan yang menyapa kita saat ini. Firman Tuhan tertulis dalam Titus pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Allah yang goho hatahoma nadomu tupoda natikos. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, untuk menjadi contoh teladan buat orang lain itu tidaklah mudah. Sangat sulit sekali ketika kita mampu menjadi sebuah teladan dalam kehidupan orang-orang di sekeliling kita, baik sebagai orang tua, sebagai seorang pendeta, seorang sintua jemaat, atau sebagai apapun itu di dalam kehidupan kita. Karena apa? Menjadi seorang teladan itu, menjadi seorang contoh itu, menjadi seorang public figure itu sangat sulit. Karena ketika kita menjadi teladan atas orang lain, kita harus terlebih dahulu membuat keteladanan dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi khotbah yang hidup untuk orang-orang yang mengenal kita. Itu akan menjadi sebuah gambaran atas kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan kita hari ini, bagaimana Paulus mengajak Titus untuk menjadi seorang teladan dalam kehidupan orang-orang Kristen pada waktu itu. Bukan hal yang mudah bagi Titus, yang notabene adalah seorang yang muda di umurnya saat itu. Bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang muda, bagaimana dia menjadi seorang teladan contoh yang muda dari orang-orang yang di sekitarnya. Tetapi ingat Bapak Ibu, masa muda, orang muda itu bukanlah menjadi penghambat untuk menjadi seorang teladan dan contoh dalam kehidupan kita. Usia itu tidak menjadi hambatan untuk kita jadi contoh. Usia itu tidak menjadi hambatan kita menjadi seorang pemimpin. Inilah yang ditawarkan oleh Paulus dalam kehidupan Titus pada waktu itu. Persoalannya adalah ketika kau muda, kau menjadi seorang contoh, seorang teladan, seorang pemimpin, maukah kita ada dalam posisi seperti itu? Karena ini bukan persoalan bisa atau tidak bisa. Persoalannya adalah kemauan dalam kehidupan kita menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Paulus menyuarakan agar Titus memberitakan tentang kebenaran dalam setiap pelayanannya. Karena Paulus juga mengatakan bahwa ketika kita menyampaikan kebenaran kepada orang-orang di sekeliling kita, baik dari cara hidup maupun dari perkataan, itu akan memiliki resiko yang sangat besar. Resiko akan dijauhi, resiko yang dianggap terlalu muda, gak mungkin bisa jadi contoh, atau resiko-resiko
dengan kematian. Banyak hal yang akan kita jumpai, buah dari kebenaran yang kita suarakan. Tetapi Paulus mengatakan kepada Titus bahwa Yesus sudah mengalami terlebih dahulu kesakitan-kesakitan, kesusahan-kesusahan di dalam pelayanan sebagai seorang yang muda. Tetapi hidup kita bukan ditentukan dari banyaknya umur, tetapi hidup kita ditentukan sudah seberapa banyak berkat yang kau berikan kepada orang-orang di sekelilingmu. Melalui firman Tuhan ini juga kita harus menyuarakan tentang kebenaran, tetapi terlebih dahulu kita adalah pelaku kebenaran itu sendiri. Ini bukan hal yang gampang, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita katakan ya hari ini, mungkin besok kita akan melenceng dari perkataan kebenaran itu. Karena menyatakan kebenaran, kita harus terlebih dahulu menjadi pelaku kebenaran itu sendiri. Itu sebuah hal yang harus kita hidupi. Karena upah dari setiap kebenaran akan Tuhan perhitungkan dalam kehidupan kita. Jangan merubah warna hidupmu hanya karena warna-warna yang ditawarkan dunia. Jangan rubah kehidupan bersama Tuhanmu ketika dunia menawarkan ilah-ilah lain dalam hidup. Jangan rubah pengharapanmu terhadap Tuhan ketika kau tersandung di dalam masalahmu. Tapi ingatlah bahwa ketika kita menyambut Tuhan, berarti kita meneladani kehidupannya. Ketika kita menerima Tuhan, berarti kita harus hidup di dalam keteladanan. Hiduplah teladan sebagai orang yang percaya, baik dalam perkataanmu yang menjadi berkat, baik di dalam setiap perjalanan kehidupanmu yang menjadi khotbah yang hidup, baik di dalam kesusahanmu yang memotivasi orang supaya melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan. Selamat menyambut kebaikan Allah. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Di Kamis yang indah ini Tuhan, kami dapat merasakan nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan. Setiap orang yang percaya yang memanggil nama Tuhan, diingatkan oleh firman Tuhan kami saat ini, bagaimana kami sebagai teladan contoh dalam hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Akan banyak rintangan yang akan kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, seberat apapun yang harus kami hadapi, ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang akan menghibur, dan ada Tuhan yang akan menolong. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, sertai, lindungi, dan berkati Tuhan agar mereka dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami sambut berkat Tuhan melalui kekuatan baru di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.